Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sumarni Yusuf, SPD MPD dari SMA Negeri 1 Takalar. Pada hari ini akan melakukan observasi kepada Ibu Nikmayana SPD. Jadi pada hari ini pertama-tama yang akan saya lakukan adalah melakukan pra-observasi. Jadi saya akan menanyakan kesiapan dan rencana Ibu Nikma ke depannya dalam hal pembelajaran yang akan dilakukan. Iya. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu kembangkan pada pembelajaran yang akan saya observasi seperti apa itu? Oke, baik ya Ibu. Sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas, saya akan merancang tujuan. Dan adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas itu, Ibu, dalam pembelajaran saya ada 3, ya, ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat memahami tentang rangkaian arus searah. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi besaran-besaran serta alat ukur yang dipakai dalam mengukur arus. Dan yang terakhir itu peserta didik dapat menghitung besaran-besaran dalam buat arus tersebut atau arus searah tersebut. Baik, menarik sekali ini indikator-indikator yang akan dikembangkan dalam tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan minggu depan, ya. Nah, area pengembangan yang hendak Ibu capai di sini seperti apa itu? Oke, baik ya, untuk area pengembangan mungkin di sini saya menggunakan 2 Ibu, yaitu di area pengetahuan, kognitif, dan di area keterampilannya. Mungkin di area pengetahuannya itu, kognitifnya itu peserta didik dapat memahami apa itu rangkaian arus searah dan memahami besaran-besaran yang ada di dalamnya. Dan untuk keterampilannya itu bagaimana keterampilan atau kecakapan peserta didik dalam mempresentasikan nanti hasil dari pekerjaan kelompok peserta pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja. Ya, jadi ada 3 indikator ya yang akan Ibu kembangkan pada pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di depannya, dan juga area pengetahuan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan yang tadi ya. Nah, strategi seperti apa yang Ibu laksanakan dan mohon dijelaskan, misalnya pada strategi, pada pengetahuan, pada keterampilan, ya, yang seperti tadi. Dalam pembelajaran saya itu saya memakai strategi di sini. Dan strategi saya di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, ya. Di mana pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan dengan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, ya. Nah, kemudian nantinya saya akan membagi kelompok sesuai dengan kesiapan dan kenyamanan siswa beserta karakteristiknya, Bu. Karena kita ketahui dalam satu kelas itu ada beberapa beragam jenis atau karakteristik yang dimiliki oleh siswa, ya. Oke. Jadi saya akan bagi dalam tiap kelompok dan memberikan nanti LK, lembar kerja tiap kelompok tersebut, dan nanti akan dipresentasikan di depan. Begitu mungkin. Oh, jadi strategi yang Ibu pergunakan beraneka ragam, ya, dari segi medianya, dan dari segi prosesnya juga ke depannya. Pelajaran fisika, ya, Bu? Iya, Ibu. Jadi untuk pembelajaran peserta didik mampu untuk yang indikatornya. Oh iya, tujuannya, ya. Iya. Seperti itu ya strateginya. Iya. Oke. Insya Allah saya akan mengamati pembelajaran Ibu ke depannya. Kira-kira ini kapan Ibu akan laksanakan pembelajaran? Oke, insya Allah Ibu, mungkin hari Jumat depan saya akan melakukan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran strategi pembelajaran saya berdiferensiasi. Saya akan menerapkannya itu di peserta didik saya yang akan saya lakukan pada hari Jumat depan, insya Allah, Ibu. Iya, dengan strategi yang Ibu lakukan tadi, dengan
dengan media, alat dan Iya, sebagainya. adapun media yang saya gunakan itu Ibu, di sini saya menggunakan PPT. PPT, Ya, dan ya. saya akan menampilkan di depan. Ya. Ya, dan adapun metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok, dan adapun presentasenya dan diadakan juga tanya jawab. Ya. Tanya jawab di sini untuk menanggapi hasil dari presentasi dari kelompok temannya ya. Ya. Iya. Jadi pada diskusi nanti Ibu tadi mengatakan akan membagi kelompok. Iya. Dalam perencanaan Ibu, kelompok-kelompok itu ada berapa kelompok dan seperti apa itu kelompoknya yang akan Ibu tampilkan ke Baik, depannya? saya sudah sebelumnya ya Bu, saya sudah sudah menggali bagaimana dan memetakan bagaimana keadaan peserta didik saya itu, dan di dalam kelas yang akan saya bina nanti ada 3 karakteristik di situ Bu. Ada yang auditory, Ya. ada kinestetik, dan ada yang audiovisual. Itu yang akan saya bagi kelompok berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Iya, betul Ibu. Saya akan bagi kelompok di situ dan saya akan diri dalam kelompoknya masing-masing. Ya. Alhamdulillah, menarik sekali ini mengenai pembagian kelompoknya ya. Saya semakin penasaran ini mengobservasi pembelajaran Ibu seperti ini. Jadi kita akan mengamati, jadi Ibu akan mengamati pembelajaran Ibu ke depannya pada hari tanggal dan keberapa tadi? Jamnya kayaknya dari jam 1 Ya. 1-2 Ibu. Jam 1-2 pada tanggal 17 Februari. Iya. Oke Bu, selamat melaksanakan pembelajarannya, semoga sukses ya. Iya. Demikian tadi observasi yang saya lakukan kepada Ibu Nikmayana SPD, pengajar SMA Negeri 1 Takalar, mata pelajaran fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Anda sehat-sehat? Sehat. Oke, sebelum kita masuk di materi Ibu hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Mana ketua kelasnya? Oke, ketua kelas, pimpin doanya dulu. Dulu siap, bro. Marilah kita membaca doa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk di materi, Ibu absensi dulu ya. Absensi kelasnya. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk ya? Ada Ibu. Kalau Ainun, ada Ainun? Asrianto ada? Dewa? Cantika? Fahri? Oke, Yuda? Tisma. Apa bukan hanya Nindi yang sering melakukan hal tersebut ya, tetapi mungkin ada di antara kalian yang pernah terlambat masuk di sekolah, masuk di kelasnya, sementara dimulai pembelajarannya baru datang. Mungkin itu bukan hanya Nindi yang pernah melakukan hal tersebut, tapi di antara ananda-ananda sekalian. Tetapi itu masih wajar. Dan nanti bisa diperbaiki ya. Oke. Diperbaikinya itu cepat tidur. Jangan begadang, cepat tidur. Schedule-kan waktu kita, bangun sholat subuh, terus siap-siap, setrika atau apa, baru kita siap-siap ke sekolah. Insya Allah nggak terlambat mungkin lagi. Oke? Oke. Baik. Kira-kira mungkin Ibu masuk breaking dulu ya. Sedikit dulu supaya kita semangat dalam belajar. Bisa Ibu suruh berdiri dulu? Bisa dulu. Bisa berdiri dulu ya, kita stretching dulu. Oke, kita perhatikan
jaga jarak, kasih spasi ya. Oke, kita lihat berikutnya di depan. Oke, kesan tapi yang terbang ke depan ikat dengan yang kami sudah berdoa. Aku rapikan tangan diputar, lembut dulu tangan digulung. Oke, menyanyi semua. Oke, suaranya. Dari kiri, dari kanan, buat menara tinggi. Tempat dari kiri, jadi dalam hati buat telinga benci. Tangan kelima dari kiri, dari sebelum siap berdoa. Oke, bisa diulang kembali. Oke, coba perhatikan lagi ya. Ya, oke, baik. Kita masuk di materi dulu ya. Oke. Banyaknya muatan listrik yang menghantar dalam satuan. Berarti tiap detik, tiap sekonnya itu ada muatan listrik yang mengalir masuk di tiga impalan tersebut ya. Oke, baik. Bisa diingat ya. Terus kira-kira misalkan ibu kita bayangkan ya, bayangkan dalam kehidupan sehari-hari ada ibu lihat menguap ngantuk ya. Oke, masih ngantuk? Ya, menguap itu bukan masalah ini ya, tapi nanti kita bimbing supaya jangan lagi begitu ya. Ya, oke. Misalkan ya kita bayangkan di kehidupan sehari-hari tidak ada listrik, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Saleha? Kira-kira kalau misalkan tidak ada listrik di rumah kita, apa kira-kira yang terjadi Saleha? Gelap. Iya. Tidak ada air. Ya. Karena air bisa mengalir dengan adanya listrik. Ya. Oke. Yang lain? Kira-kira HP kita bisa telepon-teleponan nggak? Bisa. Nggak bisa. Karena HP bisa dapat charge-nya itu dari listrik. Oke. Oke, baik. Kita sudah mengetahui apa itu manfaatnya listrik. Sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu dan alhamdulillah sekarang masih kita ingat ya. Baik. Oke, rangkaian kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa sudah apresiasi menyampaikan tujuan materi pembelajaran. Kita sudah sampai di materi pembelajaran. Oke, materi pembelajaran kita hari ini tentang listrik arus searah. Listrik arus searah. Ada yang pernah dengar tidak? Listrik arus searah itu apa? Ya. Apa sih? Ya. Iya, banyaknya muatan listrik yang mengalir pada sebuah ya. Ibu perhatikan di sini adanya AC. Kalau DC dia searah. Oke, bisa dipahami? Oke. Jadi konsepnya kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Air yang mengalir pasti dari tinggi dulu ke rendah, seperti dengan ini, dari titik yang energi potensialnya tinggi ke energi potensialnya rendah. Ya, perhatikan
Masih? Ya Ibu. Ada contoh soal, sebuah arus listrik melewati sebuah hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arus listrik. Besar berarti besarnya arusnya berapa? Berapa di situ? Diketahui besar arusnya 4,0 ampere, berarti 4 ampere. Arus yang masuk itu adalah 4 ampere. Terus oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah? Jelas. Kalau begitu Ibu beralih ke alat ukur listrik adalah peralatan yang memungkinkan untuk mengamati besaran-besaran listrik. Seperti apa itu? Hambatan. Contohnya seperti hambatan listrik. Contohnya itu hambatan R. Jadi ngomong tak? Ada ohm, ya? Oke. Di mana bunyi buku ohm itu adalah besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau pengukur akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan. Di mana tegangan itu adalah V. Oke, yang diterima kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R. Oke. Di sini ada persamaannya. Masih ingat rumus segitiga yang pernah Ibu ajarkan? Masih? Oke. Di sini ada muncul rumus segitiga. Kalau untuk mencari ya, tidak usah kita ganti karena satuannya sudah dalam bentuk ampere. Dan beda potensialnya 20 volt. Pada ujung-ujung kawat tersebut. Besar muatan listrik kawat 25 second. Berarti sama J. Q sama dengan I kali T. Q-nya sama dengan 5 kali 25. Berarti didapatkan 125 volt. Oke. Sudah dipahami semua ya? Kalau begitu, kemarin ada yang kinestetik, ada yang auditory, dan ada yang audiovisual. Auditory di sini, kinestetik ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang. Ya, coba bergabung dengan kelompok. Untuk kelompok 2, silahkan kita gambar rangkaian tentang rangkaian paralel dengan rangkaian seri. Ya? Oke. Ini untuk paralel. Terus sebentar, kelompok 3 ada video sebentar. Asal jangan keluar ruangan. Bisa juga keluar ruangan, tapi nanti terlampau. Ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pada hari ini saya telah mengobservasi pembelajaran dari Ibu Nikmah, pembelajaran fisika ya, yang pembelajarannya tadi. Pada siang hari ini saya akan melakukan pasca observasi dengan Ibu Nikmah sebagai pengajar fisika ya pada pembelajaran tadi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Perasaannya ya di awal masih tegang ya Bu, ya masih tegang karena pembelajaran berdiferensiasi ini baru diterapkan, jadi cukup masih ada rasa tegangan. Cuman pembelajaran itu berjalan dengan lancar, alhamdulillah selesai dengan baik. Oh, jadi tujuan pembelajaran ini kepada tujuan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya. Tujuan pembelajarannya seperti apa? Tujuan pembelajaran saya di sini ada 3 Ibu. Yang pertama itu peserta didik dapat mengetahui atau memaparkan tentang apa itu rangkaian arus arah. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui simbol-simbol atau persamaan-persamaan yang ada dalam rangkaian arus arah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengerjakan contoh soal atau perhitungan di dalam arus arah tersebut. Iya, menarik sekali ini indikator yang dipelajari pada pembelajaran kali ini ya. Nah, ketika Ibu membelajarkan murid atau peserta didik dengan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti ini, apakah ada kekurangan yang Ibu rasakan? Kekurangannya ya mungkin dari segi waktunya Bu. Yang pertamanya saya schedulekan waktunya itu 2 kali 45 menit, 2 jam, 2 JP ya, 2 JP pertemuan ya. Waktunya itu melampaui batas menjadi 3 JP. Ya, mungkin itu Bu. Dengan mungkin medianya juga dari PPT-nya bisa saya permantap sedikit. Jadi menurut Ibu Nikmah tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Hanya waktu yang digunakan bertambah seperti itu ya. Dari 2 JP menjadi 3 JP. Iya, 2 JP menjadi 3 JP. Menurut Ibu area pengembangan yang Ibu capai tadi di mana? Oke, area pengembangan yang saya sudah capai tadi itu Ibu ada 2, di area kognitifnya atau pengetahuannya dengan area keterampilannya. Di mana di area kognitif itu atau pengetahuan itu mencangkup 2 tujuan di situ Ibu. Peserta didik mengetahui tentang rangkaian arus arah. Terus peserta didik bisa mengetahui simbol-simbol atau persamaan di dalam arus arah, dan keterampilannya itu bagaimana kreatifnya peserta didik untuk mempresentasikan hasil hasil kerja kelompok yang dilakukan dalam kelompoknya. Oh, seperti itu. Jadi berarti betul-betul pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kalau misalkan di petakan ini kita melakukan pemetaan dari berdiferensiasi itu dari segi konten, proses atau produk, dari segi mana ini? Tolong dijelaskan dulu. Ada di produknya, ada di prosesnya. Di prosesnya itu di sini saya bagi dalam 3 kelompok sesuai pemetaan yang sebelumnya saya buat. Kebetulan di peserta didik yang saya ampuh ini ada 3 karakteristik di situ. Ada yang tergolong dia kinestetik, ada yang auditory, dan ada yang audiovisual. Gitu Ibu. Jadi saya di sini dalam prosesnya membagi 3 kelompok sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik tersebut. Dan di prosesnya itu presentasenya nanti di depan. Jadi presentasenya saya berikan LK masing-masing dalam kelompoknya, baru setiap perwakilan kelompok mempresentasikan di depan, dan kelompok lain itu menanggapi. Begitu Ibu. Oh, seperti itu prosesnya. Jadi dari segi proses dan produk. Ya, jadi bagaimana dengan masalah konten? Kontennya itu alhamdulillah Ibu, kontennya sudah saya anggap bisa tercapai juga Ibu, ya, karena dari segi tujuannya
ya sudah tercover semua itu. Ya. Kalau begitu berarti ketiga area pengembangan ini sudah diberikan dengan baik ya, dari segi diferensiasi secara konten, diferensiasi secara proses, dan diferensiasi secara produk. Namun mungkin di sini penggunaan setelah saya observasi, mengapa seperti itu waktu yang digunakan, karena Ibu ingin menyempurnakan dari penggunaan media-media seperti ini ya. Ya, mungkin karena terlalu semangatnya saya belajar itu, atau mungkin media saya yang materinya terlalu banyak, mungkin bisa saya rampingkan sedikit yang yang penting, yang sangat perlu saja saya sampaikan ke siswa. Mungkin itu yang mengambil dan menyita waktu di situ. Oh iya, seperti itu. Langkah-langkah ke depan yang akan Ibu lakukan sehingga penggunaan waktu itu dengan pembelajaran berdiferensiasi tepat seperti apa? Mungkin terlebih dahulu itu saya manajemenkan waktunya itu, bagaimana saya mengatur agar materi dan cara penyampaian saya ke siswa itu bisa saya rampingkan sedikit, agar waktu yang mulanya dari 2 JP itu bisa dari 3 JP itu saya bisa rampingkan ke 2 JP tersebut. Iya, betul sekali ya, seperti itu. Nah, tadi itu Ibu mengatakan bahwa akan dirampingkan, akan disempurnakan menjadi 2 JP, jadi penggunaan waktu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi plus terintegrasi dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Kira-kira Ibu akan kembangkan lagi kapan? Ya mungkin kalau berbicara tentang kapannya, Ibu, mungkin kalau misalkan saya mengajar lagi nantinya ke depan, saya akan terapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE ya, pembelajaran sosial emosional, dan saya akan melihat dari segi manajemen waktunya. Ya, betul. Ya. Alhamdulillah, karena dari keseluruhan dari konten, produk, dan proses juga sudah alhamdulillah sudah bagus. Juga media-media yang digunakan juga sudah bagus sekali. Hanya penyempurnaan seperti apa yang Ibu katakan tadi. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Nikma untuk melakukan pasca observasi pada hari ini. Demikian pasca pada hari ini, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.